Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nur Anissa dengan NIM 010121011115 Prodi PAI 4D akan mempresentasikan satu materi yang berjudul tentang niat, di mana ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Seperti yang Ibu bahas minggu kemarin, bahwasanya minggu ini kita akan membahas tentang niat ya. Apa sih itu hadis tentang niat? Nah, hadis tentang niat ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis tentang niat disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam peristiwa tersebut, ada salah seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi, niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan ingin menikahi seorang perempuan bernama siapa? Bernama Ummu Qais. Nah, perempuan tersebut sudah bertekad akan turut hijrah bersama Rasulullah SAW. Sedangkan laki-laki itu pada mulanya akan tinggal di Mekah. Kemudian Ummu Qais bersedia dinikahi di tempat tujuan hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu di mana hijrahnya? Di Madinah. Akhirnya laki-laki itu pun ikut hijrah ke Madinah. Peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Apakah hijrah dengan niat seperti itu diterima atau tidak? Jawaban Rasulullah SAW secara umum disebutkan dalam hadis di atas yang nanti ya bunyinya. Dari hadis di atas kita dapat memahami bahwa niat itu sangat penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat, puasa atau ibadah lainnya, walaupun memenuhi syarat dan rukun, belum tentu diterima dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya bukan karena Allah. Terus sekali. Oleh karena itu, niat dalam melaksanakan setiap amal ibadah harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah semata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Ada yang tahu bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat tempatnya di dalam hati. Siapapun tidak akan mengetahui niat apa yang ada di dalam hati seseorang ketika ia mengerjakan sesuatu, kecuali dirinya dan Allah saja. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki niat baik atau buruk dalam beribadah. Seseorang yang melakukan amal ibadah dengan baik menurut pandangan manusia, tetapi niatnya salah atau tidak ikhlas, nah maka amalnya itu sia-sia.
Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak melihat buruk rupa manusia, tetapi Allah akan melihat niat yang ada dalam hatinya atau qalbunya. Maka dari itu mempelajari niat ini sangatlah penting. Apa bunyi niatnya itu? Tadi di awal ya, begini ya bunyinya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari. Tuh niatnya ya. Jadi penting adik-adik sekalian untuk apa? Untuk selalu memperbarui niat, untuk selalu melihat pada hati kita. Apakah niat kita masih lurus? Apakah udah agak bengkok? Nah, mari kita perbaiki lagi, mari kita terus refresh lagi niat kita, dan terus memeriksa hati kita. Apakah niat kita masih lurus seperti yang di awal? Karena bisa saja niat kita itu di pertengahan berbelok, apalagi di akhir ya. Jadi sul khotimah, na'udzubillah. Mudah-mudahan ketika niat kita di awalnya baik, sampai akhir juga baik. Itulah pelajaran pada hari ini. Terima kasih adik-adik semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.